Setelah kemarin Tan Sanzang menembus dimensi ruang waktu dan roh bumi tiba-tiba menjadi seperti itu, akhirnya alam semesta berhasil diselamatkan dari yang namanya kehancuran. Kini, scene pertama pun kita diperlihatkan Tan Sanzang yang sudah berada di surga masa depan, di mana di sana ia bertemu dengan prajurit surga yang mengakuinya sebagai penyelamat alam semesta. Bagaimana aku bisa datang ke sini? Apakah ini ada hubungannya dengan suara itu? Para prajurit surga, apakah Dewa Guan Yin dan Dewa Erlang masih ada di sini? Setelah perang alam semesta, Dewa Erlang terluka parah dan Dewa Guan Yin masih dalam ruangan pengasihannya. Oh, jadi Dewa Guan Yin berada di sini ya? Ya, kau benar Master Tan Sanzang. Seharusnya tidak akan ada masalah jika Master yang menemui beliau. Baiklah, kalau begitu aku akan masuk. Dewa Guan Yin, ini aku Tan Sanzang. Ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Apakah kau di sini? Dan aura hitam yang diselimuti aura hijau Dewa Guan Yin menyebar di ruangan itu dengan sangatlah pekat. Hei sang dewa, ini aku Tan Sanzang. Namun Dewa Guan Yin menatap Tan Sanzang dengan tatapan penuh amarah. Sang dewa, aku ingin bertanya apakah benar roh darah bumi berhasil dikalahkan. Setelah Tan Sanzang menanyakan itu, Dewa Guan Yin pun menyerangnya dengan aura hijau miliknya yang membuat Tan Sanzang terpental di sana. Tidak cukup sampai di situ saja, tiba-tiba Dewa Guan Yin pun bergerak mencekik Tan Sanzang dengan sangatlah kencang yang membuat Tan Sanzang kesulitan untuk bernapas. Tan Sanzang yang masih kebingungan dengan serangan ini berkata, "Hei sang dewa, ini aku Tan Sanzang. Apakah kau tak mengenalku, hah?" Namun Dewa Guan Yin malah meningkatkan serangannya itu yang membuat Tan Sanzang tak berdaya. Dan tiba-tiba Tan Sanzang pun tenggelam ke air berwarna hijau yang secara tak sengaja berhasil menyelamatkannya dari serangan sang Dewa Guan Yin. Dewa Guan Yin yang merasa kehilangan Tan Sanzang di depannya mulai berteriak dan murka. "Ah, di mana kau Tan Sanzang?" Lalu scene pun kembali kepada Tan Sanzang yang kembali memasuki dimensi ruang waktu, di mana suara itu memanggilnya kembali. Hah, apa yang terjadi? Ada apa dengan suara ini? Hei Tan Sanzang, sudahkah kau mendapatkan apa yang kita inginkan? Hah, apa maksudmu? Hei, kau mau bawa aku kemana lagi? Kemudian Shin pun kembali ke roh bumi merah yang meminta Dewa Tagata menemaninya untuk bertemu dengan sang Dewa Agung Tianyi, karena masih ada hal yang ingin ia bicarakan. Tentu saja, aku akan menemanimu. Kau serahkan saja sisanya padaku, ucap Dewa Guan Yin. Lalu mereka pun pergi ke surga 34. Lalu Chubaji dan Wujing berkata kepada sang Raja Kera, "Hei kakak, kau hebat sekali. Apakah kau benar-benar sudah kembali? Ayo bangunlah." "Ada apa ini?" ucap Wokong yang kebingungan. Sulit dipercaya, bencana yang dilakukan oleh roh darah bumi akhirnya berakhir juga. Kini dunia mulai tenang seperti semula. Ya, kau benar Hause. Tapi ngomong-ngomong, di mana guru kita? Tadi yang melakukan hal gila dan menghilang di udara. Dan kami tak tahu dia entah kemana. Kalau begitu, ayo kita berpencar dan mencarinya. Lalu mereka pun berpencar untuk mencari guru mereka. Tan Sanzang. Kemudian Shin pun berpindah ke perjalanan roh darah bumi merah dan Dewa Tagata yang sedang menuju surga 34. Hahaha, sepertinya kita akan segera bertemu. Inilah surga 34, di mana tempat Dewa Agung berada. Tempat ini cukup indah ya. Sepertinya ya, dia memanggilku. Ayo bergerak, Tagata. Itu dia sang Dewa Agung. Hei roh darah bumi merah, sudah lama kita tak bertemu. Ya, kau benar sang dewa. Sepertinya sekarang kau sudah berubah. Kebencian sudah hilang di dalam tubuhmu, yang sekaligus menyelamatkan alam semesta ini dari sebuah kehancuran yang sangat besar. Yaitu semua berkat dirimu sang dewa. Kau selalu mengatakan hal-hal yang indah dari mulutmu itu. Kau juga bisa mengubah kejahatan yang aku punya menjadi sebuah kebaikan yang sangat sempurna. Kau sungguh luar biasa. Apakah ini rencana awalmu padaku? Ya, kau benar roh darah bumi merah. Itu adalah rencanaku yang memerlukan waktu yang begitu lama. Tapi hasilnya sangat luar biasa, bukan? Pada saat kekalahanku di tempo dulu, kau memang sengaja membagiku menjadi 5 bagian dan memisahkan salah satu dari tubuhku dalam jantung bumi yang dipengaruhi oleh cinta dari seluruh makhluk hidup. Dan dengan cara itu, kau berhasil menghapus semua niat burukku. Aku tidak menyangka ada jebakan seperti ini yang sudah kau siapkan dari jauh-jauh hari.
Namun aku memiliki pertanyaan padamu sang dewa. Bisakah kau membantuku? Tentu saja, silakan apa yang kau ingin tanyakan padaku. Jika jantung bumi bisa mengubah jiwa jahat menjadi jiwa baik, kenapa kau tidak melakukannya dari awal? Kenapa kau membagiku menjadi 5 bagian? Terkadang yang kau lihat itu tidak semudah yang kau bayangkan. Semua yang aku lakukan memerlukan waktu agar berjalan dengan sempurna. Tetapi dengan cara itu aku merasa tertipu olehmu dan terjebak dengan perangkapmu. Nyatanya kau tidak tertipu dan terperangkap olehku, bukan? Dewa Taggata yang kebingungan dengan obrolan mereka berkata, "Izinkan aku bertanya sang dewa mengenai hal yang sama, kenapa kau harus membaginya menjadi 5 bagian? Bukankah akan lebih baik jika roh darah bumi dari awal semula disegel di tempat yang sama, yaitu jantung bumi? Biar tidak ada malapetaka di kemudian hari." Taggata, aku akui pertanyaanmu itu bagus. Aku sengaja melakukannya karena aku ingin melihat roh darah bumi melakukan sesuatu, di mana ketika keempat roh darah bumi bersatu, disitulah dimensi ruang dan waktu terbuka dengan mudahnya. Oh, jadi begitu. Itu semua demi dimensi ruang dan waktu ya. Kalau begitu, sang dewa, itu artinya Tan Sanzang memasuki ruang dan waktu demi semua tujuan akhirmu. Kenapa kau menyuruh Tan Sanzang memasuki ruang dan waktu? Apa yang kau cari di sana, sang dewa? Perlu kalian tahu, semua berasal dari celah. Yang perlu Tan Sanzang perbaiki adalah celah dimensi ruang waktu. Oh, begitu rupanya sang dewa. Semua pertanyaanku sudah kau jawab. Tapi seseorang yang mengingatkanku untuk tidak menghancurkan alam semesta adalah dia. Aku berhutang budi padanya. Hah? Siapakah dia? Dia adalah saudaraku, roh darah bumi biru dan roh darah bumi putih yang ada di dunia bawah. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke dunia bawah untuk menyelesaikan semua masalah. Kemudian Shin pun berpindah kepada Tan Sanzang, di mana Tan Sanzang masih terjebak di sana. Hei, kemana aku akan pergi? Adakah seseorang yang bisa memberiku petunjuk di sini? Tempat apa ini? Hah? Apa? Berputar-putar. Tempat apa ini? Sial, aku kembali ke dalam air lagi. Aku harus cepatnya naik untuk melihat di mana aku sekarang ini. Dan Tan Sanzang pun sudah bisa bernapas lega. Namun di saat ia membuka mata, ia pun bertemu dengan muridnya yang sedang meloncat indah di sana. Dan muridnya itu adalah Bailang, yang waktu itu meloncat ke air terjun demi bisa terlepas dari pengaruh roh darah bumi merah. Yang itu artinya Tan Sanzang kembali ke tempat semula, di mana awal semula kehancuran itu berada. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.